取得凌元秘法之时，公叔大人此举，记载着凌元秘法的鲁。才被你勾结屠杀。Pada tahun ke-40 dinasti Zhou, tepatnya di tengah hutan belantara, tampak anggota kultus akhirat yang bernama Guniantong mengubah pohon suci menjadi siluman pohon yang meracuni semua makhluk hidup. 12 tahun kemudian, hutan tersebut beralih fungsi menjadi desa pohon dewa, di mana pada satu malam mereka dikejutkan oleh pohon yang tiba-tiba hidup dan membantai semua warga. Keadaan diperparah ketika sejumlah monster pohon bermunculan. Karena peristiwa tersebut, banyak warga yang tewas berjatuhan. Inilah biro penyegel iblis tersembunyi yang dipimpin oleh Tang Lingfeng. Pertarungan yang tak seimbang membuat banyak dari rekan-rekan Tang Lingfeng tewas berjatuhan. Beruntung dengan meriam mekanik milik Tang Lingfeng, monster pohon itu pun dapat dilenyapkan. Seusai insiden mengerikan tersebut, Lingfeng dikejutkan oleh kemunculan gadis kecil yang bernama Mumu. Bukannya membunuh Mumu, Tang Lingfeng malah melepaskan anak tersebut. Cerita beralih di markas besar biro penyegel iblis yang dikomandani oleh Ketua Zhang. Tampak Tang Lingfeng memberikan laporannya perihal keberhasilannya dalam membasmi monster pohon. Dan laporan itu dibenarkan oleh Lu Yin yang merupakan kakak angkat Tang Lingfeng. Malam pun tiba, keduanya pun kembali pulang, dan kepulangan mereka disambut oleh Lu Tong. Karena malam itu merupakan ulang tahun Tang Lingfeng, Lu Yin dan Lu Tong sengaja menyiapkan hadiah berupa pedang yang di dalamnya berisi sebuah mantra. Seketika itu tampak raut kesedihan di wajah Tang Lingfeng. Lingfeng berujar seluruh keluarganya dibantai oleh keluarga Gongshu, dan hanya mereka berdualah keluarga yang dia miliki, dan hal itu membuatnya merasa terenyuh. Cerita beralih di kediaman Gongshuji, di mana Guniantong tengah menginterupsi Gongshuji perihal rencananya menghidupkan patung dewa raksasa dengan menggunakan 3 benih ajaib dan ilmu sihir ajaib. Namun sayang sekali ilmu sihir ajaib yang berada di halaman terakhir kitab Luban gagal dia rebut. Rupanya gulungan kitab yang mereka cari tersimpan di biro penyegel iblis. Sang komandan yang mencurigai Lu Yin telah mencuri kitab Luban milik keluarga Tang Lingfeng, sengaja memintanya pergi menemui Gongshuji dengan membawa kitab Luban. Tang Lingfeng yang sedari tadi mendengar pembicaraan keduanya berusaha menyangkal semua tuduhan yang diberikan komandan. Untuk membuktikan kecurigaannya, Komandan Zhou memerintahkan Tang Lingfeng mengikuti Lu Yin selama perjalanan. Jika terbukti Lu Yin membawa kabur kitab Luban, maka Tang Lingfeng diharuskan membunuhnya.
Tanpa pikir panjang, Tang Lingfeng segera melaksanakan perintah Komandan Zhao. Selama dalam perjalanan, tak ditemukan tanda-tanda Lu Yin akan membawa kabur kitab Luban. Tak tahan, dia pun memutuskan untuk menghampiri Lu Yin dan menceritakan kecurigaan Komandan Zhao dan semua rencananya. Sontak Lu Yin yang mendengarnya lantas terkejut. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah keduanya di pelabuhan Wiling yang merupakan markas besar keluarga Gong Shuji. Tak disangka, Tang Lingfeng dikejutkan oleh kemunculan Mumu, gadis kecil yang ditolongnya tempo hari. Rupanya, Mumu bagian dari Gong Shu. Sontak dia pun menyesal telah melepaskannya. Setibanya Tang Lingfeng di dalam aula, Gong Shuji menemuinya dan mengungkapkan kebenaran bahwa Lu Yin adalah Gong Shuyin. Lu Yin terlibat langsung dalam pembantaian keluarga Tang Lingfeng 12 tahun yang lalu. Namun Tang Lingfeng tak percaya begitu saja dan menganggapnya trik adu domba. Untuk membuktikannya, Gong Shuji mengatur siasat agar Tang Lingfeng mendengarnya langsung dari mulut Lu Yin. Dan benar saja, setelah dipancing oleh Gong Shuji, keluarlah dari mulut Lu Yin sendiri bahwa dialah yang telah mencuri gulungan kitab Luban dan merobek bagian akhirnya. Karena ulahnya, keluarga Tang Lingfeng harus tewas meregang nyawa. Tak berhenti sampai di situ, Gong Shuji juga meyakinkan Tang Lingfeng bahwa senjata mekanik yang membantai keluarganya adalah senjata buatan Lu Yin. Tak tahan, dengan penuh dendam dan amarah, Tang Lingfeng segera menyerangnya secara membabi buta, dan keduanya pun terlibat adu pedang yang cukup memanas. Lu Yin yang mendapat serangan brutal dari Tang Lingfeng tentu saja tak tinggal diam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun semuanya sudah terlambat, di mana amarah dan dendam sudah menguasai pikiran Tang Lingfeng. Di saat mereka lengah, tiba-tiba boneka manusia milik Gong Shuji hidup dan berusaha melukai Tang Lingfeng. Namun Lu Yin berhasil menghadangnya. Dari insiden itulah Tang Lingfeng baru menyadari bahwa 12 tahun yang lalu, Lu Yinlah yang telah menolongnya. Lu Yin berujar, "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Dalam perjalanan meninggalkan pelabuhan Wiling, Lu Yin mengungkapkan kejadian sebenarnya. Di mana 12 tahun yang lalu, Lu Yin dan ayah Tang Lingfeng adalah teman baik. Mengetahui rencana Gong Shuji yang hendak menghidupkan patung dewa raksasa dengan ilmu sihir ajaib, sontak membuat keduanya ketar-ketir. Bagaimana tidak? Jika patung itu dihidupkan, maka puluhan ribu orang akan sangat tersiksa. Akhirnya, Lu Yin pun nekat membakar patung itu. Namun yang ada, dia malah terjebak api dan hampir mati. Untuk menghilangkan jejak, dia sengaja bersembunyi di biro penyegel iblis dan menyimpan gulungan kitab itu di sana. Seusai menceritakan kejadian yang sebenarnya, dia pun harus tewas meregang nyawa. Dan selanjutnya, Tang Lingfeng membawa jasadnya pulang untuk dipertemukan dengan Lu Tong adiknya. Beberapa saat kemudian, Tang Lingfeng dikejutkan oleh kedatangan Lu Tong yang tiba-tiba merayunya dan membakar kitab Luban. Rupanya, gadis yang berada di hadapannya bukanlah Lu Tong, melainkan Mumu. Terungkap sudah bahwa Mumu merupakan pohon dewa ajaib yang dilepaskan oleh Tang Lingfeng pasca insiden di desa pohon dewa. Dia sengaja membakar ilmu sihir ajaib agar Gong Shuji tidak bisa mengendalikannya. Benar saja, di lain kesempatan Guniantong menghabisi Gong Shuji sehingga dia pun tewas. Rupanya ilmu sihir ajaib sejatinya berada dalam pedang besi yang diberikan Lu Yin untuk Tang Lingfeng. Dan sekarang mereka harus memutar otak agar bisa membuka segel pedang tersebut. Sementara di lain tempat, patung dewa buatan Gong Shuji tiba-tiba bergerak dan memporak-porandakan kota. Konon patung tersebut dikendalikan oleh Mumu. Tak ingin rakyat tewas berjatuhan, biro penyegel iblis pun dikerahkan. Sementara Tang Lingfeng menggunakan senjata mekaniknya agar dapat memasuki tubuh patung tersebut. Beruntung di dalam patung tersebut, Tang Lingfeng sedikit mengingat mantra yang terkandung dalam gulungan kitab Luban. Alhasil dia pun dengan mudahnya dapat membuka kode pedang pemberian Lu Yin. Seketika itu muncullah ilmu sihir ajaib yang siap melenyapkan Mumu.
Monster pohon itu pun lenyap meninggalkan benih ajaib. Seusai insiden mengerikan tersebut, Tang Lingfeng menyerahkan benih ajaib untuk disimpan di Biro Penyegel Iblis. Untuk menggantikan posisi Lu Yin sebagai Biro Penyegel Iblis tersembunyi, Komandan Zhao sengaja memerintahkan Lu Tong, adik Lu Yin, untuk menggantikan posisinya. Dan cerita pun selesai.